Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Agro Perikanan Kualu. Di sini kita akan panen burayak ikan mas pedang, hasil dari perkawinan video sebelumnya ya. Kan ada kemarin cara mengkawinkan ikan mas pedang. Inilah nanti kita lihat hasil anak-anak ikan mas pedang yang sudah kita kawinkan sebelumnya. Bagi teman-teman, subscribe dulu dan hidupkan notifikasinya agar berlangganan di channel Agro Perikanan Kualu. Teman-teman semua yang sudah mendukung channel Agro Perikanan Kualu, saya ucapkan terima kasih karena saya semakin semangat berkreasi dan mengasih ilmu kepada teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah tempat budidaya ikan hias saya. Seperti yang dulu, saya masih memakai kulkas bekas. Makin banyak kulkas saya karena budidaya ikan hias saya semakin berkembang dan banyak peminatnya, dan pelanggannya mulai banyak teman-teman, semakin banyak pun. Jadi ini bisnis sampingan yang menjanjikan teman-teman. Coba lihat teman-teman, ini adalah burayak ikan mas pedang saya. Ini sudah tahap ketiga ya, ikan mas pedang saya sudah menghasilkan. Jadi yang di dalam wadah saya ini ada 3 periode ya, 3 tahap. Jadi ukurannya ada yang besar, sedang, ada yang baru jadi burayak, karena 3 kali menghasilkan teman-teman dari induk yang sama. Jadi saya kemarin tidak memisah ya, jantan dan betinanya tetap saya satukan di wadah yang saya kawinkan ya, di kulkas bekas kemarin itu ya. Jadi hanya anaknya saja saya angkat, saya pindahkan ke wadah plastik ini ya, terpal ya, terpal plastik. Jadi karena ikan mas pedang ini masih kecil, jadi tidak takut saya untuk menggabungkannya dengan yang agak besar, karena yang agak besar itu belum kanibal ya, masih saya lihat masih mau bergabung dengan yang kecil, tidak saling memakan ya. Kenapa saya bilang ikan mas pedang? Karena ikan mas pedang saya ini ikan ekor pedang ya. Sebenarnya ikan ekor pedang, karena warnanya keemas-emasan, jadi di Kualu disebut dengan ikan mas pedang. Tapi kalau warnanya hitam mas pedang lah jadinya ya kan.
Nama aslinya adalah ikan ekor pedang ya. Biasanya kalau di Indonesia itu ikan ekor pedang. Kenapa dibilang ikan ekor pedang? Karena si jantan ekornya seperti pedang ya. Kalau betina tidak ada ya, dia seperti kipas ya. Makanya membedakan jantan dan betina ikan emas pedang ini gampang. Dari ekornya saja kita sudah memahami itu jantan atau betina. Jadi burayak ikan ini sudah saya panen ya, sudah saya pindahkan di wadah yang berbeda, tidak bercampur dengan indukannya ya. Kenapa tidak bercampur? Sebenarnya tidak apa-apa ya kan, karena si burayak pun bisa menyelamatkan diri dari pemangsa. Tetapi saya mencari zona amannya kan. Takutnya si indukan memangsa anaknya karena terlalu kecil mungkin ya, karena terlalu kecil burayak itu. Jadi si indukan lapar melihat burayaknya seperti makanan ya mungkin, jadi timbullah kanibalisme si betina. Karena saya pun membaca di buku dan lihat-lihat juga di YouTube ya, saya pun belajar juga di YouTube walaupun saya punya YouTube. Itu rata-rata si jantan dan betina indukan itu dipisah dengan burayaknya, karena takut terjadi kanibalisme. Hasil dari perkawinan yang saya kawinkan, yang agak besar itu ya, nampak di video itu udah saya jual ya, kali 2000 satu ekor. Kalau lebih besar lagi bisa mencapai 5-10.000 satu ekor. Tetapi karena datang langsung ke agro perikanan Kualu saya kasih 2000 ya. Jadi teman-teman, sistem dagang ikan hias saya ini, saya tidak mesti mahal ya, kasih murah tetapi banyak yang laku. Itu sistem saya. Ngapain kita jual mahal ikannya tetapi satu atau dua orang yang membeli, kecuali kita jualannya gerak ya, gerak sana sini ke sekolah-sekolah, ke pajak atau ke pasar. Kalau di sini namanya poken ya, bisa dijual agak tinggi sedikit ya. Tetapi kalau dia langsung datang ke budidaya kita ya, kita kasih murah aja, karena lebih banyak lakunya jual murah daripada jual mahal. Jadi ngapainlah kita jual-jual mahal, sedikit lakunya ya kan teman-teman. Orang gampang kok budidaya ikan mas pedang ini, tidak terlalu sulit, dan makanannya pun tidak beli ya, bisa dicari. Ini saya kasih tips kepada teman-teman ya, diperhatikan teman-teman, jangan disepelekan dari perkataan saya ini. Jadi teman-teman, ketika ikan mas pedangnya sudah mulai besar, sebelum dijual, lihat bibit-bibit yang bagus untuk bisa kita kawinkan selanjutnya. Karena tidak tahu
kita ya kan, indukan yang saya kawinkan itu bisa mati ya, karena ikan juga ada jangka waktu hidup dan matinya, seperti kayak manusia ya kan. Jadi teman-teman lihat bibit yang bagus ya, jadi jangan langsung semua dijual. Jadi teman-teman harus ada tahap sorternya ya. Jadi kualitas ikannya pun dilihat, mana yang untuk dikawinkan yang bagus, mana untuk dijual. Bisa juga teman-teman jual yang bagus tapi dengan tarif yang tinggi karena bagus untuk dikawinkan. Tetapi alhamdulillah ikan-ikan saya yang saya kawinkan ini rata-rata bagus ya. Tapi setiap ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Jadi maksud saya itu yang lebih bagus itulah kita cari dan untuk kita kawinkan. Oke teman-teman, sampai di sinilah video konten panen burayak ikan mas pedang. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau saya sampaikan sama teman-teman ya. Makanya teman-teman berkomentar di bawah, kasih pertanyaan, mana tahu saya bisa kasih solusi kepada teman-teman. Saya buatkan kontennya ya. Oke teman-teman, saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.